Ini latar belakangnya. Jadi tidak ada tendensi doktrin, tidak ada tendensi Kristen di sini, nggak ada. Murni, nggak ada dogma di sini, nggak ada doktrin. Kata ini perkara terjadi pada bangsa Yahudi, bukan terhadap bangsa Islam, bukan juga terhadap bangsa Kristen. Bukan. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Sebab dia adalah imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar kemudian beliau berkata, imam kepala, bukan pendeta, bukan pastor yang ngarang-ngarang cerita, tapi imam kepala memutuskan perkara. Apa kata beliau? Kalian tidak insaf, kalian tidak tahu apa-apa. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dasar pijakannya itu hanya karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, Anda lewat, pendeta lewat, lulusan STT lewat, S2, S3, S4, S5, S tontong dari teologi Kristen lewat semuanya. Kenapa? Karena yang bernubuat ini adalah imam kepala tertinggi. Saya yakinkan orang-orang ini akan diludahi mentah-mentah oleh orang Yahudi. Gak ada cerita itu. Bang Zuma benar bahwa Yesus harus mati demi dosa manusia adalah tidak benar. Ajaran demikian muncul puluhan atau ratusan tahun setelah Yesus tiada. Semua itu hanya ajaran teologis yang terutama berasal dari tafsir para penulis Perjanjian Baru, terutama Paulus dari Tarsus, dan kemudian dikembangkan oleh tradisi gereja. Dalam Yohanes 18 ayat 14, menurut imam besar Yahudi Kayafas disebutkan alasan penyaliban Yesus, karena bangsa Yahudi takut pada bangsa penjajah Romawi, sehingga mereka lebih baik mengorbankan Yesus dan bangsa Yahudi selamat. Oke, selamat datang. Kali ini kita akan bedah sebuah argumen yang, cukup berani ya. Argumen ini datang dari perspektif apologetika Islam yang mencoba menantang salah satu pilar teologi Kristen. Tapi bukan dengan ayat melawan ayat, melainkan dengan apa yang disebutnya logika akal sehat. Oke, langsung aja kita bedah satu persatu. Kita akan mulai dari klaim utamanya yang jujur aja cukup mengejutkan. Lalu kita lihat dasar-dasar logika yang dipakai. Setelah itu kita akan masuk ke inti kontradiksi yang jadi masalah utama. Baru kita ungkap manuver cerdas dari argumen ini. Dan di akhir kita akan berhadapan dengan pertanyaan yang lebih besar. Soal iman versus nalar. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Langsung ke intinya nih, ke pernyataan provokatif yang jadi jantung dari seluruh analisis ini. Nah, ini dia klaimnya. Argumen ini yang dibawain oleh seorang apologet bernama Zuma pada dasarnya bilang kalau menerima kekristenan itu artinya ya menerima kutukan. Perlu diingat ya, tujuan kita di sini bukan buat debat, tapi kita mau coba telusuri alur logikanya, langkah demi langkah gimana caranya dia bisa sampai ke kesimpulan ini. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kita bakal ikutin aturan main dari sumbernya. Jadi, argumen ini sengaja banget menyingkirkan dulu yang namanya misteri teologis dan mencoba menganalisis semuanya murni dari kacamata logika sebab akibat. Setiap argumen yang kuat kan butuh dasar yang kokoh. Nah, di bagian kedua ini, kita akan lihat gimana argumen ini membangun fondasinya. Ternyata, dia pakai dua pilar utama yang diambil langsung dari Taurat. Jadi, langkah pertamanya itu adalah, katakanlah, menarik narasinya ke bumi. Plot melawan Yesus di sini nggak dilihat sebagai bagian dari rencana ilahi yang misterius, tapi murni sebagai reaksi politik biasa. Logis kan? Kalau ada tokoh yang menantang kemapanan, ya pasti ada perlawanan. Dengan begini, semua kejadiannya jadi bisa dianalisis pakai nalar biasa. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana dua pilar ini jadi semacam aturan main yang nggak bisa diganggu-gugat. Pertama, Taurat itu kebenaran mutlak. Titik. Kedua, ada janji ilahi bahwa orang benar itu pasti diselamatkan dari kehinaan. Jadi logikanya gini, kalau Taurat itu benar, maka keadilan Tuhan itu pasti akan melindungi orang benar. Gak mungkin orang benar itu ujung-ujungnya malah terhina atau terkutuk. Ini premis kunci. Oke, setelah aturan mainnya ditetapkan, argumen ini kemudian nunjukin sesuatu yang mereka anggap sebagai tabrakan besar. Sebuah benturan yang sepertinya tidak terhindarkan.
antara dua ayat kunci dalam kitab suci. Nah, ini dia benturannya. Di satu sisi, Taurat bilang dengan sangat jelas orang yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Tapi di sisi lain, Paulus mengajarkan bahwa Kristus justru menjadi kutukan itu untuk menebus kita semua. Menurut argumen ini, dua pernyataan ini nggak bisa jalan barengan. Ini tabrakan langsung. Ini kan jadi dilema banget. Gimana bisa sosok yang paling suci, yang disebut orang benar, justru dapat status terkutuk oleh Allah? Ini seolah-olah nabrak langsung pilar kedua yang tadi kita bahas, yaitu janji bahwa orang benar akan diluputkan dari kehinaan. Kok ini malah sebaliknya? Terus gimana caranya argumen ini keluar dari paradoks ini? Nah, disinilah ada manuver yang cerdas banget. Argumen ini menolak satu kemungkinan, lalu berbelok tajam ke arah yang sama sekali nggak terduga. Oke, ada dua kemungkinan jalan keluar. Yang pertama, Yesus memang bersalah. Tapi opsi ini langsung dicoret ya, karena dalam kerangka argumen ini, seorang utusan Tuhan itu nggak mungkin salah. Jadi tinggal sisa kemungkinan kedua. Hukum kutukan itu ternyata nggak berlaku buat orang sesempurna Yesus. Logikanya tuh kayak gini, sesuatu yang suci banget nggak bisa dong dicemari sama yang nggak suci. Jadi kutukan itu dianggap nggak bisa nempel ke pribadi Yesus yang kudus. Nah, pertanyaannya jadi, kalau nggak nempel ke Yesus, kutukannya lari kemana dong? Nah, ini dia twistnya. Argumen ini mendefinisikan ulang makna kutukan itu sendiri. Jadi, kutukan itu bukan lagi tentang pribadi Yesus secara historis, tapi soal doktrin atau ajaran yang mengklaim kalau seorang nabi yang suci itu dikutuk. Jadi, masalahnya bukan di peristiwanya, tapi di interpretasinya. Dan kita balik lagi ke klaim yang mengejutkan di awal tadi. Argumen ini seolah-olah membangun jembatan logis yang ujungnya adalah kesimpulan bahwa doktrin penebusan Kristen itulah yang membawa kutukan tersebut, bukan pribadinya. Tapi tunggu, ternyata nggak berhenti sampai di situ aja. Logika akal sehat yang sama ini ternyata dipakai juga buat mempertanyakan konsep-konsep dasar Kristen lainnya. Jadi ini dilihat sebagai sebuah pola. Ada beberapa doktrin lain yang dianggap sulit dicerna oleh akal sehat. Sebut saja Trinitas, inkarnasi, atau Tuhan menjadi manusia, sampai Dwinatur Kristus. Pertanyaannya jadi, kenapa sih ajaran-ajaran sepenting ini nggak dijelaskan secara gamblang dan eksplisit di dalam kitab suci? Ini perbandingan yang menarik banget. Di Perjanjian Lama, Tuhan itu berulang kali, ratusan kali, bilang, "Akulah Tuhan." Jelas, lugas. Tapi argumen ini bertanya, kenapa klaim sejelas itu nggak ada dari Yesus di Perjanjian Baru? Dari kacamata logika mereka, ini dianggap sebagai sebuah kejanggalan. Pada akhirnya, semua analisis ini membawa kita ke satu pertanyaan besar yang fundamental. Sampai di mana sih batas antara logika akal sehat kita dengan sesuatu yang disebut misteri ilahi dalam iman? Apakah akal manusia kita ini cukup buat memahami hal-hal yang dari sananya memang di luar jangkauan kita? Nah, ini jadi bahan renungan yang menarik. Terima kasih sudah menyimak ulasan kita kali ini.